Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga buat anugerah-Mu yang berlimpah. Dan kami bersyukur kami tidak salah menyembah pada Allah. Kami menyembah pada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, yang megang kunci maut dan kerajaan maut. Dan kalau kami hari ini bisa menang, kami hidup karena anugerah Tuhan. Dan kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh menaikkan pujian atau penyembahan dan menaikkan doa sahabat, dan kami juga rindu firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami mendengarkan, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Lalu lagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Habakuk. Habakuk pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Habakuk pasal pertama, ayat pertama sampai 17. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, pembantahan dan pertikaian terjadi. Dan sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan cengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika ditakkan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi bintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya serasa daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkuda datang menderap dari jauh, mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpan tawanan seperti banyaknya pasir, raja-raja dicemoohkan dan penguasa menjadi tertawannya. Dan ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku, dan Maha Kuasa, tidak akan mati kamu? Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahannya. Semua itu mereka ditariknya ke atas dengan kayu, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangan. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkan korban untuk pukatnya dan dibakar korban untuk payangnya. Sebab oleh karena Allah Ta'ala itu mendapatkannya mewah dan rezekinya berlimpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasih. Puji Tuhan, kita memperhatikan seorang nabi mengeluh, melihat keadaan yang dihadapi, mengeluh melihat keadaan yang dihadapi pada saat itu. Sebagaimana dikatakan dalam firman Allah pada ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu Tuhan penindasan tetapi tidak kau tolong.
seorang nabi yang mengeluh melihat keadaan yang dihadapi pada saat itu. Penindasan. Ternyata dia berseru, tidak ada yang menolong. Bahkan yang dipihakkan oleh Tuhan kepada Habakuk sebagaimana ayat 3. Mengapa engkau berikan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelalaian, ya aniaya yang kurasa di depan mataku. Perbantuan dan pernikahan terjadi itulah sebagai hukum untuk kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Apa diperlihatkan Tuhan pada Habakuk? Mengingatkan pada akhir zaman. Kau sudah melihat berapa berat, berapa keras kerja KPK menangkap orang-orang yang tidak jujur, menangkap pejabat-pejabat yang tidak bekerja sesuai dengan tugas yang benar. Ternyata di luar. Tapi apa terjadi? Justru semakin ditangkap semakin banyak yang korupsi. Semakin banyak ditangkap semakin banyak yang berbuat yang dosa. Sehingga yang terjadi pada saat itu zaman Habakuk melihat yang terjadi zaman sekarang ini. Lihat koruptor jahat manusia. Dan firman Allah jelas. Dan Wahyu 22 yang jahat semakin jahat, yang kudus. Dan Habakuk sebagai nabi memohon kepada Tuhan, Tuhan, kenapa engkau harus terjadi? Tapi semua itu diizinkan Tuhan. Ya, sama firman Tuhan sih. Ya, kita yang kudus semakin menguduskan diri. Kita yang benar semakin membenarkan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Benar Bapa di surga. Kalau Habakuk mengeluh dengan hidup yang hadapi. Sering kami sebagai anak-anakmu juga mengeluh dengan hidup yang kami hadapi. Tapi satu perkara firman Tuhan harus dikenal. Wahyu 22 yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus, yang benar semakin benar, yang cermas semakin cermas. Biar kami yang kudus semakin menguduskan diri Tuhan. Hidup dalam kesucian dan kami tidak mau berbaik-baik dosa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hidup kami semua kepada Tuhan. Pimpin kami dalam keputusan, pimpin kami dalam kebenaran firman, sehingga hidup ini berkenan Tuhan. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dan tidak bermasalah Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bertugas di depan, pelihara mereka, berikan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarga sebagaimana Kau pelihara. Dan kami mohon hanya belas kasihan terjadi buat bangsa kami, jangan sampai kami mengalami gelombang ketiga Tuhan. Bahkan mereka semua mau divaksin dan memperhatikan protokol kesehatan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.